wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang semoga dirahmati Allah, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama tentunya sangat bangga karena sebagai satu jamiah dengan basis massa terbesar memiliki aset kultur yang beragam yang menjadikan Nahdlatul Ulama itu memiliki keragaman dalam aktivitas amaliyahnya, dan itu menjadikan keunikan warga NU dengan umat yang lainnya, dengan organisasi atau jamiah yang lainnya. Bahkan kalau dihitung, seorang Nahdlin sejati yang melaksanakan berbagai amaliyah terkait dengan kultur budaya warga tersebut, waktu seminggu itu tidak akan cukup. Misal mengikut tahlilan, khotiban, manakib, nariahan, perjanjian, dan yang lain sebagainya. Belum kegiatan-kegiatan yang sifatnya peringatan hari besar Islam, maulid, bukan cuma sekali, setahun, Muharraman, maulid Rajabiyah atau Isra Mi'raj. Belum lagi hal-hal yang sifatnya insidental yang lain. Ya, contohnya acara istighosah, malam nisfu Sya'ban, dan yang lain sebagainya. Dan semua aset kultur itu tentu membutuhkan sumber daya, dan sumber dana yang besar dalam proses pengelolaannya. Disinilah letak pentingnya proses pengkaderan untuk menjaga aset kultur budaya tersebut tetap berlangsung dan tidak hilang. Jangan kita melihat di wilayah Kranji. Kita melihat di Kranji, pemuda warga masyarakat Cancut Talewondo untuk melaksanakan contohnya kegiatan haul dan Rajabiyah. Kita nggak khawatir. Tempat saya saat ini berada, musola sebelah itu tadinya ada rutinan setiap malam Sabtu. Setahun 2 tahun berjalan, sekarang sudah menghilang. Peringatan Hari Besar Islam, Rajabiyah maupun Maulid kadang diadakan, kadang tidak. Maka ini menjadi catatan bagi kita bagaimana seharusnya kita mengelola proses pengkaderan dalam sebuah komunitas masyarakat supaya bisa berlangsung terus-menerus. Ada 3 hal yang menjadi pilar dalam proses pengkaderan di tengah masyarakat. Yang pertama, harus adanya kesiapan dari kader itu sendiri, generasi muda, anak-anak remaja. Mereka adalah orang-orang yang gelem payah, ora dibayar, dan kalaupun sudah berlangsung siap dipaidu. Zaman sekarang ada orang seperti itu. Kalau bareng-bareng mungkin nggak masalah, tapi kalau 1-2 atau sekelompok kecil dari kelompok masyarakat jarang sekali. Tapi kalau maunya besar, mayoritas, nggak perlu dicari, sudah banyak orang. Yang kedua adalah adanya kesamaan visi maupun tujuan. Artinya apa? Ada power yang sebagai bahan bakar dalam menggerakkan para orang-orang ini, anak-anak muda ini, supaya mereka mau dan berani untuk mengambil estafet kepemimpinan dalam menggerakkan warga masyarakat dalam proses pengkaderan, khususnya dalam menjaga tradisi tersebut tetap berjalan. Adanya sosok yang menjadi panutan, adanya tokoh sentral yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tersebut, hingga mereka sama-sama memiliki satu visi yang sama untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan senior, atau kadang kita menyebutnya sebagai sesepuh. Dukungan senior atau sepuh itu diwujudkan dalam bentuk memberi kesempatan yang muda dan memberi kepercayaan bagi mereka untuk memegang estafet pengkaderan di pos-pos tertentu kepemimpinan, distribusi kepemimpinan di wilayah tersebut. Bentuknya juga bisa diwujudkan dalam dukungan atau support yang sifatnya promotif. Contohnya, anak muda diusulkan untuk memimpin, ia mengajak yang mengusulkan yang senior. Ya, jadi orang telok ketok, tapi juga mengajak dan mendorong untuk bisa maju. Kita ingat orang-orang tua zaman dahulu itu sering ngajak anak mudanya dari Jakarta,
tokoh nasional, dikenalkan dengan para pejabat. Tujuannya apa? Untuk melatih mental supaya berani keluar. Ataupun dulu ada orang tua yang mendorong anaknya untuk tampil sehingga mentalnya terasah untuk bisa menjadi seorang tokoh. Selain itu, hal ini untuk mencegah munculnya orang-orang yang dilembagakan karena saking lamanya memegang tampuk sebuah kewenangan atau kekuasaan, menjadi pimpinan dan seterusnya, dan kemudian susah untuk dilengserkan. Padahal itu kadang lembaga yang dipegang itu merupakan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi karena terkadang nyaman dan tidak mau untuk menyerahkan aset ataupun kepemimpinannya kepada bawahannya. Nah, hal-hal inilah yang tentunya harus kita antisipasi sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dari sebuah komunitas di tengah masyarakat itu bisa dilaksanakan dan tidak kemudian hilang sejarahnya, hilang riwayatnya tanpa berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan secara singkat, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.